Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ba'd. Seperti biasa, ma'asyiral muslimin, kita melanjutkan membahas ayat-ayat pilihan. Ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ayat ke-159 dari surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalb lanfaddu min hawlik." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka, kepada para sahabat, kepada orang-orang. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau seandainya engkau faddan, buruk akhlaknya, ya, jelek akhlaknya, ghalidhal qalb, dan kasar, ya, berhati kasar, maka tanfaddu min haulik, misalnya mereka akan pergi, ya, berpaling darimu. Jadi ma'asyiral muslimin, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa akhlak yang mulia, kelemah lembutan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah sebagai petunjuk bagi kita untuk apa? Untuk menasihati. Jadi hendaknya apa? Berlemah lembut. Dan ini sekali lagi termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Yang pertama kali adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kata Allah. Kalau seandainya engkau faddan, buruk akhlaknya, kemudian keras hatinya, kasar itu, maka mereka akan berpaling darimu. Ini mengajarkan kepada kita agar di saat kita menasihati dengan apa? Dengan lemah lembut. Kebenaran itu, ma'asyiral muslimin, berat diterima orang. Kalau seandainya kita, ya, di saat menyampaikannya tidak baik, tidak benar, ya, dengan nada yang tinggi, dengan kasar, akan lebih berat lagi diterima oleh orang. Tidak jarang sudah lemah lembut, ya, kita sudah pilih kata-kata yang baik, tetap saja tidak diterima, apalagi kalau seandainya dengan kekerasan, dengan kasar. Makanya Allah katakan, kalau seandainya engkau, wahai Muhammad, buruk akhlakmu, ya, kasar hatimu, kasar gitu, ya, keras hati, niscaya mereka akan berpaling. Sehingga ini adalah tips sukses dalam menasehati. Kita menasehati istri contohnya. Jika kita melihat istri kita jatuh kepada kesalahan, maka dahulukan kelemah lembutan. Menasihati anak seperti itu juga. Dahulukan kelemah lembutan. Nasihati kawan, nasihati orang dengan kelemah lembutan. Agar apa? Agar potensi diterimanya lebih besar. Ingat, potensi diterimanya lebih besar. Kita tidak katakan pasti diterima, enggak. Karena tadi kebenaran itu berat bagi sebagian orang. Meskipun sudah diperbagus bahasa kita, ya, dilembutkan, dipilih kata-kata, tapi banyakkan orang atau bagi sebagian orang gitu, ya, masih tidak benar lah. Masih tidak benar. Sehingga sekali lagi, ya, kami ingatkan, ini pelajaran penting bagi kita di saat kita menyampaikan nasihat, ya, mengingatkan orang dengan apa? Dengan kelembutan. Apakah harus selalu lembut? Kadang-kala butuh ketegasan. Ya, di satu kondisi gitu, ya. Contoh ke anak kita, ke istri kita. Oke, kita awali dengan kelembutan, dengan sayang, dengan cinta. Tapi kalau seandainya masih juga ngengkel, masih juga, ya, tidak patuh, maka di saat itu boleh, ya, tegas. Ya, boleh apa? Boleh tegas. Cuman tadi asalnya adalah lemah lembut. Contoh, ya, anak-anak lah yang kita contohkan, ya. Kadang-kala anak-anak kita ini dinasihati nggak dengar gitu, ya. Contoh ketika dia lagi main HP contohnya, kemudian dia melihat sesuatu yang tidak baik atau main HP terus, nasihati. Ya, mungkin di awal sebelum ngasih HP kita katakan, "Nak,
waktunya 30 menit saja, ya, kita buat kesepakatan. Oke, kemudian di saat waktunya mau habis, kita ingatkan, "Nak, sebentar lagi habis waktunya, Nak. Baik, sebentar lagi habis waktunya ya." Kemudian setelah itu kita katakan, habis waktunya sudah, sini sayang, bawa sini HP-nya." Karena nggak baik kalau seandainya lama-lama, apalagi kalau seandainya dibiarkan dia bisa melihat iklan-iklan porno bisa jadi, iklan-iklan yang tidak layak lah. Kadang kala anak ngeyel, Pak, maka di saat itu dibutuhkan ketegasan sebagai orang tua. Jangan kita yang dikendalikan anak, tapi kita yang mengendalikan anak. Tegas, ambil saja, ya. Ambil, kemudian nanti alihkan ke yang lain. Kalau nangis biarkan nangis. Ini di antara contoh saja ya, tentu butuh, pembahasan lain ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang hikmah dalam menyampaikan, dalam menasihati, ya karena ini adalah investasi besar ya untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.